pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini di hari yang baik juga, hari Jumat, untuk menghadiri yang pertama silaturahmi Ibu. Schedule-kan itu berangkat tanggal 12 Juli 2022 pada hari Selasa. Nah, pada hari ini aku secara formalitas mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri seremonial atau upacara pelepasan yang nantinya terdiri dari sambutan-sambutan Pak Direktur dan juga Pak Presiden Direktur yang akan kasih pembagiannya untuk ke Jepang. Pada udah belum bukan kopi itu belum nanti karena itu jadi sekarang Jepang sudah dilakukan juga sudah mau menyiapkan tempat untuk sholat itu sudah ada apalagi kalau di Jepang sendiri dan sudah bisa menghargai misalnya karena orang muslim ini tidak mau menanggapi dan tidak bisa memberikan makanan secangkir yang ada yang muslim ya. Ini dari ini ada yang perlu ditanyakan. Ini PCR-nya kapan sudah? Dan ya, jangan lupa PCR itu dilengkapi, jangan sampai nanti gara-gara hanya dokumen PCR nanti tidak jadi berangkat. Jadi mau keluar negeri juga belum duduk di pesawat, berangkat itu nanti dulu. Ya, kita tak kayak pom itu kalau naik pesawat belum berangkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini istilahnya kayak haji ya, dilepas. Tapi ini kalau kita 2 hari ini 3 tahun. Jadi yang sudah beristri dan nanti habis dari sini seperti terus sampai berapa yang belum sama ibunya karena yang penting itu jangan sampai niat keberangkatan itu yang sudah tahu waktunya 3 tahun minimum, terus nanti belum sebulan sudah disuruh balik. Jadi bukan hanya nanti merugikan ke yang bersangkutan, tetapi merugikan teman-teman yang lain karena di Titanium ini adalah saya pikir menjadi duta dari kita. Di sana itu ada 400, kira-kira 400 tenaga kerja dari Cina. Yang sekarang yang Titanium dari Indonesia dari Nampo baru 8. Ini nambah harusnya 20 karena ada satu yang nikah itu tinggal benar. Tetapi nanti rencananya insya Allah kalau lancar itu maka akan yang 400 itu akan digantikan oleh dari Indonesia. Jadi temannya makin banyak. Tetapi ini butuh
satu tekad dari adik-adik semua untuk memberikan image atau penilaian daripada kalangan bahwa Anda semua itu lebih unggul dibanding yang dari Cina. Jadi jangan sampai biasanya kan yang terkenal itu kenapa Cina maju itu kan karena mereka kerjanya itu sekuat tenaga. Nah sehingga Indonesia ini selalu dipandang sebelah mata. Tetapi sebetulnya kalau sudah bekerja di luar, semangatnya tinggi, jadi istilahnya ini kan niatnya juga untuk supaya keluarga ini lebih sejahtera, keluarga istri lebih sejahtera, orang tua lebih sejahtera, ya memang butuh effort yang usaha yang lebih besar dibanding hanya seperti bekerja di Indonesia. Di Indonesia orangnya kadang-kadang sabar-sabar sehingga kalau waktunya on time itu juga tungkan. Apalagi kalau misalnya jam 8 dulu mulai sholat 5 menit, nanti kalau istirahat jam 12 tidur jam setengah 1 makan, terus pamitan, nanti kalau kurang 5 menit pamitan sholat. Dan ada yang berani melarang kalau sudah pamitnya sholat, padahal sebetulnya bisa dilakukan pada jam 12. Nah ini kalau saya itu bahasa kasarnya itu kelakuan yang seperti itu harus dihilang. Jadi harus disiplin, kerja keras, dan itu akan mengakibatkan bukan hanya kepada yang bersangkutan berangkat, tetapi teman-teman yang lain masih antri. Yang antri itu banyak, bukan banyak, tapi banyak. Tahun ini saja yang lulusan SMK yang tidak dapat kerja itu 1.500.000. Ini akan bisa kita ubah peta dunia ini karena mereka memang Jepang lagi istilahnya itu kebingungan sekarang. Kebingungan kenapa? Karena tenaga kerja itu lebih dari 1.700.000 sudah keluar. Indonesia hanya hari ini itu baru sekitar 50.000. Dari 1 juta nanti ditambah 50 tambah 20 ke 19 50.000 19. Nah itu nanti akan berubah dan Jepang ini makin hari yang muda hampir tidak, karena mereka tidak mau tahu enak hujan. Terus sehingga tidak ada yang punya anak. Nah, anak mudanya tidak ada. Karena makannya enak, sehat, hidupnya panjang. Yang tua banyak. Yang tua seperti saya banyak. Umur yang 70, yang 80 banyak. Tapi tidak produktif. Tidak bisa nyambung, tidak bisa apa. Nah sehingga mau nggak mau dia butuh dari luar. Nah dari luar kita itu bersaing. Banyak negara-negara yang membutuhkan pekerjaan seperti Vietnam. Kalau dulu Cina sekarang itu walaupun penduduknya miliaran, tapi kerjaan di dalam negerinya banyak. India itu banyak. Bangladesh, ada ada Filipina. Nah ini yang menjadikan kita ini ada saingan. Nah untuk itu
Kalau di Indonesia saya ingatkan teman sendiri, kalau sana sama orang asing. Ini yang saya pesankan, jangan sampai kesempatan ini saya titip untuk atas nama kampung, jaga nama baik kampung, jangan sampai terjadi apa istilahnya di kampung itu hotel untuk memfoto kayu di supermarket diambil, itu urusan besar. Itu ada CCTV-nya, ada apa. Kalau sudah kepegang satu kali sudah masuk koran kan? Itu. Nah, masuk koran tidak apa-apa, kalau terjadi pencuri gitu tidak apa. Kalau sudah pencuri dari kampung Indonesia itu ya, benar. Itu pencurian yang benar. Yang kedua, nanti siap-siap di sana itu ada barangkali saya sendiri nggak tahu yang belakang Pak Fatai masjid. Ini mestinya kalau biasanya sih kita sampaikan kalau tidak ada masjid Jumatannya di mana? Mestinya biasa kita panggil ustadz itu, tapi ya jelas itu mungkin visinya dari ustadz bisa. Nah itu bisa kumpul satu grup. Ya kalau darurat itu tidak harus 40 kan. Jadi jangan sampai dilupakan sholat. Jadi sholat, tetapi juga harus diatur, tidak harus kalau di sini kan ada mau ada apa ditinggal berangkat ke masjid. Nah kalau di sana tata caranya nggak boleh. Ada waktu mulai kerja, ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu kerja lagi, nanti ada waktu lembur gitu. Nggak bisa terus nggak apa-apa sebentar terus 5 menit, nggak bisa. Nah ini yang aturan-aturan nanti mungkin dalam 1 bulan yang pertama itu di Tokyo akan dijelaskan juga masalah kebudayaan Jepang, masalah tata cara dan sebagainya. Terakhir saya sampaikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup itu jangan disia-siakan. Maksudnya di sana itu daging itu ada yang hanya kalau sini berapa 120.000 kan, yang biasa belanja. Mbak pernah belanja berapa? 125. Bisa di Jepang itu ada yang 125, ada yang 200 per kilo, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta per kilo. Jadi kalau dimakan itu berangkat sendiri ke dalam empuknya. Nah, nanti ada yang nyebut apa duit enggak, pokoknya merasa daging kuping. Nah, itu rusak kalau sudah gitu. Jadi itu harus dihindari berfoya-foya karena kesempatan iya ini ada penanya sebentar, kira-kira 5 menit atau 10 menit Pak. Ya. Jadi semaksimal mungkin kita uangnya dikirim ke sini, punya tabungan. Kalau yang dulu itu zamannya Pak Kopi, ada Bapak Instruktur
itu pulang 3 tahun itu paling sedikit ngumpulin 400 juta, kadang-kadang 300. Padahal dulu gajinya kecil, sekarang ini lebih besar, yennya lebih besar, kursnya lebih tinggi. Jadi manfaatkan hal ini untuk menghemat supaya bisa dipakai untuk masa depan. Jadi kalau uang sudah hilang itu ditarik dari susah. Tapi kalau sudah tadi sudah makan tadi daging mobil ini sudah masuk plak getut dicukup aja nggak bisa, apalagi dijual nggak laku. Nah, ini yang harus dipikirkan. Ini betul-betul salah satu daripada kelemahan orang Cina sama orang Vietnam. Walaupun dia bekerjanya keras, tapi dia itu banyak stresnya. Dia minum bir, minum sake, terus berjudi. Nah, ini yang rusak. Ini yang harus disampaikan supaya kita ini hidup itu bahagia di dunia, juga nantinya kita mendapatkan sangu di akhirat. Karena hidup ini tidak berhenti di sini. Nah, nanti itu ada. Jadi kalau sudah ngomong majar segala macam, tidak selamat. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik semua yang berangkat sudah ada tidak? Bisa. Terus kapan? Naik pesawat. Nanti di Jakarta naik pesawat Nippon pesawatnya cepat. Saya pesawatnya ini harganya separuh. Yang ini ada semua dibiasa sama Pak Edi sama Pak Sabta naik pesawat Jepun. Sudah bilang kalau makanan atau tanpa itu jadi enak lah. Jadi apa namanya ya semuanya nanti dari sana juga nanti akan dimulai kabut. Itu ada apa namanya ini intinya itu dari kehidupan beda. Memang harus siap mental. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga yang dengan orang tuanya didoakan anak-anaknya agar yang ada istrinya ya anaknya 3 tahun. Sampai ada istri berapa orang? Satu. Yang lainnya belum. Belum. Jangan. Iya, jangan menikah. Ya, tapi di sana itu sekarang itu aturannya sudah beda, cepat. Kalau zaman dulu orang asing itu atau orang Indonesia nggak boleh lari sama orang kami beberapa tahun. Sekarang berubah, jadi sudah boleh. Jadi malah mereka itu mengharapkan kami sama gadis Jepang, terus dia punya anak, terus tak pulang.
ini yang risikonya itu ya orang tuanya nanti diantar ke sana ya dari orang Jepang sekarang. Tapi itu kan ya kalau bisa jangan sampai ya kalau itu terus kebel ya ditanggung ya. Itu saja, moga-moga sukses dan semuanya itu barokah manfaat bagi masing-masing, adik-adik, manfaat bagi orang tua, manfaat bagi keluarga, istri, dan juga manfaat bagi kampung Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Endi Firmansyah, asal dari Madura. Perkenalkan, nama saya Faren Arli Ramadana, berasal dari Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Suwanto, asal Madiun. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Anggoro Adistio, berasal dari Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Yana Lasori dari Kediri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fai dari Kediri. Perkenalkan, nama saya Labis Agus Mardianto dari Madiun. Pengalaman saya dulu waktu lulus sekolah langsung ke kampung 2017. Habis itu mengikuti program magang di PT Kasisiro Indonesia yang ada di Bekasi. Program magang 3 bulan. Habis selesai magang, lalu kontrak 1 tahun. Setelah itu ada corona, pulang kontrak, lalu ada panggilan magang ke Jepang. Magang ke Jepang mengikuti BNG atau bahasa Jepang selama 3 bulan. Alhamdulillah tanggal 12 pemberangkatan. Terima kasih Mas. Saya mengikuti pelatihan kampung tahun 2019 angkatan 65. Setelah itu saya mengikuti program magang dari kampung di perusahaan karoseri. Setelah itu mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 3 bulan dan tanggal 12 bulan Juli 2022 akan berangkat ke Jepang. Saya mengikuti pelatihan di kampung tahun 2017. Setelah itu saya magang di Madura di galangan kapal. Setelah itu saya kerja di karoseri Antika Raya selama 1 tahun. Setelah itu saya mendapat panggilan dari kampung untuk mengikuti acara sekolah bahasa Jepang yang dilaksanakan selama 3 bulan. Setelah itu alhamdulillah sekarang mau berangkat tanggal 12. Pertama saya sekolah di kampung Welding Indonesia tahun 2017. Setelah itu magang di salah satu perusahaan alat berat, yaitu PT Kasisiro Indonesia selama 3 bulan. Lalu setelah itu kontrak kerja selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya mendapatkan panggilan di PT Kampung Welding Indonesia untuk mengikuti seleksi Jepang. Setelah lolos beberapa tahap, saya mengikuti pembelajaran bahasa Jepang selama 3 bulan dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juli 2022 saya akan berangkat ke Jepang. Terima kasih. Awal mula saya berada di Kampung Welding Indonesia, yang pertama mengikuti sertifikasi FCAW kelas NQ Jepang dan dimulai pada bulan Januari 2022. Alhamdulillah dari pihak kampung
lolos seleksi untuk mengikuti magang di Jepang, dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juli 2022 akan berangkat di Jepang di perusahaan Kita Nihon. Terima kasih. 1, 2, 3. Awal mula pelatihan di kampus Welding Indonesia tahun 2019, pelatihan selama 2 bulan. Setelah itu magang di salah satu perusahaan yang namanya PT Batra Bersaudara Krian Sidoarjo selama 3 bulan. Setelah magang 3 bulan, mengikuti seleksi pemagangan di Jepang di kampus Welding Indonesia. Alhamdulillah dipanggil. Setelah itu mengikuti pembelajaran bahasa Jepang selama 3 bulan. Alhamdulillah bulan di tanggal 12 Juli 2022 berangkat ke Jepang di perusahaan Kita Nihon Shipyard. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rivaldi dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Febri Cahya Nurani, umur 22 tahun, asal dari Lamongan. Perkenalkan, nama saya Riko Dwi Avandi dari Nganjuk. Perkenalkan, nama saya Kristiawan, berasal dari Magetan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lutfi Anwar dari Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Gesang Seno Pamuji dari Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Yedi Triantama Bahtiar, asal dari Karanganyar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim dari Gresik. Perkenalkan, nama saya Syahrul Karim, berasal dari Lamongan. Perkenalkan, nama saya Amang Rahman, asal dari Sidoarjo. Pertama-tama saya mengikuti pelatihan pengelasan di PT Kampung Welding Indonesia tahun 2019. Lalu saya bekerja di PT Mega Surya Mas selama kurang lebih 2 tahun dan ikut mendaftar program pemagangan ke Jepang. Dan alhamdulillah setelah melalui proses pembelajaran bahasa di tanggal 12 Juli 2022 akan berangkat ke Jepang, tepatnya di galangan kapal Kita Nihon Shipyard. Terima kasih. Pengalaman saya setelah lulus sekolah 2018, saya memutuskan untuk mengikuti program kerja, pelatihan kerja di PT Kampus Welding Indonesia, tepatnya di Surabaya, selama kurang lebih 1,5 bulan. Selama 1,5 bulan, saya dibimbing di situ dari mulai saya belum bisa melakukan pengelasan sama sekali sampai saya bisa melakukan pengelasan tersebut. Dan saya setelah itu diputuskan untuk magang ke PT Kalimaya di Surabaya. Seselesai dari Kalimaya, saya memutuskan untuk ikut program magang ke Jepang. Selama proses yang panjang kurang lebih 2 tahun, saya menanti itu tersebut. Saya sambil untuk kerja di galangan kapal LMI Lamongan Marine Industry. Tepatnya pada tanggal 12 saya diputuskan untuk dapat perusahaan di Kita Nihon di Jepang, dan 12 kita diberangkatkan mulai dari Bandara Surabaya. Terima kasih. Saya mengikuti pelatihan pengelasan di kampus 2019 dan saya magang di PT Inserasena dan bekerja kontrak selama 2 tahun. Setelah itu saya mengikuti seleksi pemagangan di kampus dan alhamdulillah tiap tahap saya lolos. Dan sekarang mau berangkat tanggal 12 Juli 2022. Terima kasih. Awal mula saya ke kampus, saya mengikuti pelatihan pengelasan kurang lebih selama 6 minggu di tahun 2019. Setelah selesai pelatihan pengelasan, alhamdulillah mendapat penempatan magang di PT Multindo Steel Gresik selama kurang lebih 3 bulan. Setelah selesai magang, alhamdulillah mendapat panggilan untuk mengikuti beberapa tes seleksi, termasuk tes seleksi bahasa Jepang. Setelah menunggu sekian lama, alhamdulillah pada hari ini tanggal 8 Juli 2012 bisa berangkat ke Jepang.
Saya lulusan SMK tahun 2018. Setelah itu saya memutuskan untuk mengikuti pelatihan pengelasan di Kampus Welding Indonesia kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu saya mendapat penempatan kerja, bekerja di Multindo Steel Gresik, produksi tiang lampu kurang lebih selama 2 tahun. Setelah itu saya mengikuti seleksi pelatihan pemagangan ke Jepang. Setelah penantian begitu lama, kurang lebih 2 tahun karena adanya corona, alhamdulillah tanggal 12 Juli tahun 2022 saya sudah diberangkatkan ke Kita Nihon Shipyard. Terima kasih. Ya. Awal mula saya ke PT Kampus Welding Indonesia pada tahun 2019 mengikuti pelatihan pengelasan plat dan pipa. Setelah mengikuti pelatihan pengelasan, akhirnya saya magang selama 3 bulan di PT Adiluhung Sarana Segara Madura. Di sana saya magang selama 3 bulan, terus lanjut 3 bulan lagi. Habis itu kerja di PT Galangan Kapal Barokah Bersaudara di Kalimantan selama 1 tahun. Setelah kerja di sana dan ada kabaran pembukaan pendaftaran Jepang, saya mengikuti tes pendaftaran Jepang itu. Akhirnya alhamdulillah lolos dan tanggal 12 Juli 2022 dinyatakan berangkat. Terima kasih. Saya mengikuti pelatihan di Kampus Welding Indonesia sekitar tahun 2019 dan mengikuti magang selama 3 bulan di PT Kalimaya. Setelah itu bekerja di PT Berantas Abipraya selama 1 tahun dan alhamdulillah ada panggilan untuk seleksi di bahasa Jepang. Alhamdulillah lolos dan tanggal 12 Juli 2022 berangkat ke Galangan Kapal Kita Nihon. Terima kasih. Awal mula saya di PT Kampus Welding Indonesia tahun 2019 Desember 3 bulan. Lalu setelah di Kampus Welding Indonesia saya kerja di PT Wilmar Indonesia 1 tahun. Lalu dikasih info sama kampus kalau ada pemberangkatan ke Jepang. Saya mengikuti seleksi, alhamdulillah lolos dan tanggal 12 Juli 2022 bisa berangkat ke Jepang. Sekian, terima kasih. Saya di PT Kampus Welding Indonesia tahun 2019 belajar pengelasan selama 1,5 bulan. Lalu saya bekerja di PT Indonesia Marina Shipyard dan saya mendaftar program magang ke Jepang. Lalu alhamdulillah tanggal 12 Juli 2022 saya berangkat ke Jepang. Sekian, terima kasih. Sama seperti teman-teman yang lain, berawal dari PT Kampus, melalui proses yang sama dan alhamdulillah berakhir bekerja di Jepang bersama-sama. Terima kasih. Nama saya Fardin Ardiansyah. Saya mengikuti pengelasan di kampus tahun 2019 dan mengikuti program magang kerja selama 3 bulan. Setelah program magang kerja, saya bekerja selama 1 tahun dan alhamdulillah mendapat undangan untuk program magang ke Jepang. Setelah mengikuti pelatihan bahasa Jepang selama 3 bulan dan akhirnya saya lulus dan bisa berangkat pada tahun ini, bulan ini 2022. Perkenalkan, nama saya Priyanto, asal Madiun. Saya di kampus Jawi 2019, lalu mengikuti program pelatihan bahasa Jepang Januari 2020 dan akan berangkat pada
12 Juli 2002 di Jepang di PT Nitan.